Jangan nyebut-nyebut suami, ujar Andi mulai bete. Tapi si Ipa tersenyum. Ini pertanda bagus. Ia tak berani menatap Andi, takut matanya tersetrum. Ipa pernah melihat film Boboho bahwa pelet bisa disalurkan lewat kontak mata. Konyol memang bila sampai berpikir seperti itu. Sebelum kita lanjut, bantu subscribe channel ini ya teman-teman. Woi, 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 suara riuh mahasiswa yang mau demo itu terdengar bergerumu. Woi, sabar woi, tahan. Nampaknya akan terjadi bentrokan. Ada massa lawan yang datang menyerang massa satu lagi yang hendak berdemo. Kekacauan dimulai. Salah satu mahasiswa melakukan kontak fisik dengan mahasiswa lain. Mereka saling berantem, tepatnya di gerbang dekat kantin di mana Aini duduk bersama Andi. Mereka tawuran. Datang sekelompok massa yang lain masuk lewat gerbang. Ipah mulai panik. Ia berusaha kabur tapi bingung lewat mana. Sekarang tawurannya berubah menjadi lemparan batu. Ia takut terkena batu. Andi yang seharusnya melindunginya ikut bersembunyi karena takut kena sasaran amuk massa itu. Ustazah melindungi diri di belakang meja kantin itu. Serbu suara teriakan, pecahan kaca, lemparan batu terdengar. Ustazah mulai merasa takut. Andi yang seharusnya melindungi malah bersembunyi di balik meja warung. Ketika Roy sampai di sana, ia kaget. Suasana amat sangat riuh di gerbang kampus itu. Oh, tawuran, ujar Roy. Roy kaget tapi bersikap biasa, karena ini memang pemandangannya sehari-hari dulu. Tapi ia bingung bagaimana harus memberi tugas ustazah ini ke dalam. Apa ada jalan lintas yang bisa dia lewati? Woi, jangan parkir di situ, teriak salah satu massa menggentak-gentaknya. Berusaha menyuruhnya turun. Mungkin Roy disangka salah satu massa yang harus diamuk, atau kesombongan karena merasa banyak ingin menyuruh-nyuruhnya seperti itu. Kebetulan ada besi panjang yang tergeletak di bawah kabin mobil milik Pak Dharma ini. Ia ambil besi itu dan keluar dari mobil. Tanpa basi-basi, Roy ayunkan ke arahnya untuk yang memprovokasinya tadi. Beruntung orang itu memakai helm. Jangan ganggu gua, teriak Roy sangat kencang. Melihat badannya yang tinggi besar dan mulai marah sambil memegang besi itu membuat orang itu ketakutan dan lari menuju gerbang kampus. Roy berjaga-jaga di sekitar mobil dengan besi panjangnya. Ia baru membuka HP lagi, ternyata Ipah Andi. Ustazah mengobrol dengannya menanyakan keadaannya. Tapi ia merasa sedikit jengah. Begitu heroiknya pria yang katanya terobsesi dengannya namun bersembunyi saat diteror rasa takut. Ia mengucapkan kalimat sarkas itu dalam hati. Ih males, ucapnya lagi. Namun ia tetap berusaha ramah ke semua orang termasuk Andi. Ia mempersiapkan tugas presentasinya saat perkuliahan dimulai. Roy bukannya tak merasa apapun yang terjadi. Bukan itu, tapi ada hal yang lain yang sangat nyaman di Roy. Ia berpikir terasa perpaduan yang sempurna. Saya doakan buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, semoga sehat-sehat selalu, rezekinya semakin banyak, biar rajin-rajin nyawer ke saya. Ya teman-teman ya, terima kasih yang sudah melakukan sawer kepada saya. Ustadz Junaid sedang merapikan taman dengan rumahnya. Ia melihat anak-anak Pak Ustadz sedang bermain-main di sekitar komplek rumah para sesepuh pesantren ini. Ia bercengkrama bersama anak-anak Ustadz lainnya sambil menggunting rumput yang sudah terlihat lebat dan membungkus buah jambu kristal yang ukurannya sangat besar dengan plastik agar tidak diambil kalong di pohonnya itu. Begitu banyak buahnya, namun semuanya tertutup plastik. Biasanya bila sudah matang, ia melakukan praktis bersama dengan para ustadz yang mampir ke rumahnya. Ia menyeka keringatnya karena ia juga baru pulang dari mengajar fik, menaruh kitabnya di meja rumahnya. Terdengar suara anak kecil menghitung permainan petak umpet, tapi ia merasa aneh lama-kelamaan suara itu hilang. Kemana anak-anak yang bermain tadi? Umi, bikin Abi kopi, teriaknya ke dalam memanggil Ipah, namun tak ada yang menyahut. Umi masih tak menyahut. Umi, lebih keras ia memanggil, masih juga tak menyahut. Kemana istrinya itu? Perasaan ia sudah pulang dari kampus dan tiduran di kamarnya. Mungkin ia lelah, kecapean, hingga sampai tak bangun dipanggil darinya. Pak Ustadz mengeluh. Tak baik tiduran di sore hari, pikirnya dalam hati. Memang ada yang terasa tidak semestinya dengan istrinya akhir-akhir ini. Apa itu? Junaid masih belum tahu. Ia dan like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat. Ya, ayahnya telah meninggal saat Ana masih berusia 9 tahun karena kecelakaan saat bekerja.
Sedangkan ibu Ana sudah menikah kembali. Ana dan adiknya hidup dibesarkan oleh sang nenek. Dan ya, semoga teman-teman ya sehat selalu yang sudah bantu subscribe channel ini. Akhirnya apa yang dinantikan oleh Ana dan yang tak pernah lelah ia bersujud dan berdoa pada Sang Halik pada akhirnya terijabah. Panggilan telepon untuk interview hari ini merubah secara drastis mood Ana dari yang mulai merasakan. Ini masih berupa panggilan interview aja. Bagaimana jika ia sudah diterima bekerja? Mungkin saja sang gadis akan guling-guling sakit senang dan bahagianya ia. Singkatnya, setelah bersiap-siap dan menggunakan jasa taksi online, Ana akhirnya tiba di alamat perusahaan yang memanggilnya untuk melakukan tes interview hari ini. Tentu saja mencari alamat perusahaan tersebut bukanlah hal sulit di zaman secanggih ini. Tinggal men-searching saja melalui Maps dan ojek online dan hanya mengocek selembar uang 10.000, maka Ana dengan mudah dan cepatlah tiba di depan pagar yang bertuliskan nama perusahaan. Dan disinilah Ana berada.